Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibnus Sunni, hadis riwayat Imam Ibnus Sunni. Ja'a rajulun ila Abi Darda'i. Ja'a telah datang, rajulun seorang laki-laki, ila Abi Darda'i kepada sahabat Abu Darda. Faqala, lalu berkata orang itu, ya Abu Darda'i, wahai Abu Darda, qad ihtaraqa baituka. Qad sungguh ihtaraqa terbakar baituka rumahmu. Wahai Abu Darda, sungguh rumahmu telah terbakar karena di kampungmu ada kebakaran. Faqala, lalu menjawab sahabat Abu Darda, mahtaraqa, tidak akan terjadi kebakaran. Lam yakunillahu azza wa jalla liyaf'ala dzalika. Lam yakun, tidak ada, tidak akan terjadi. Allahu azza wa jalla, yakni Allah azza wa jalla, liyaf'ala dzalika, untuk melakukan hal itu. Tidak mungkin Allah akan melakukan hal itu. Bikalimatin, sebab ada beberapa kalimat sami'tuhunna, yang aku telah mendengarkan kalimat itu, min Rasulillahi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qalaha, man siapa orang, qalaha yang mengucapkannya, awwala naharihi, pada permulaan siangnya, lam tusibhu musibatun. Lam tusibhu, tidak akan mengenai kepadanya, musibatun, satu musibah, hatta yumsiya, sehingga masuk waktu sore. Wa man qalaha akhiran nahari, wa man, dan siapa orang qalaha yang mengucapkannya kalimat-kalimat itu, akhiran nahari, di akhirnya waktu siang, lam tusibhu musibatun, tidak akan mengenai pula kepadanya satu musibah, hatta yusbiha, sehingga masuk waktu pagi. Kalimatnya bunyinya bagaimana? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta alaika tawakkaltu, wa anta rabbul arshil azim, ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhum bi nasiyatiha, inna rabbi ala siratim mustaqim. Kalimatnya itu. Allahumma, ya Allah, anta, engkau, rabbi, Tuhanku, la ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah illa anta, kecuali engkau. Alaika, kepadamu, tawakkaltu, aku berserah diri. Wa anta, dan engkau, rabbul arshil azimi, adalah penguasa arsy yang agung. Ma sya'allahu kana, ma apa-apa, sya'allahu yang Allah kehendaki, kana akan terjadi. Wa ma lam yasha', dan apa-apa yang tidak dikehendaki, lam yakun, maka tidak akan terjadi. La haula, tidak ada daya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, illa billahi, kecuali atas kehendak Allah, al-aliyyi, zat yang maha tinggi, al-azimi, lagi maha agung. A'lamu, aku mengetahui, annallaha, bahwasanya Allah itu, ala kulli syai'in, atas tiap-tiap sesuatu, qadirun, maha menghendaki, maha menentukan. Wa annallaha, dan bahwasanya Allah, qad ahata, telah meliputi, bikulli syai'in, pada tiap-tiap sesuatu, ilman, pengetahuannya. Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya aku, a'udzu, mohon perlindungan, bika, kepadamu, min syarri nafsi, dari keburukan diriku, wa min syarri kulli dabbatin, dan dari keburukan tiap-tiap binatang yang ada di bumi. Anta, engkau, akhidun, yang memegang, binasiyatiha, atas umbun-umbunannya, ya, dabbah. Inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, ala siratin mustaqimin,
ala siratin, di atas jalan mustaqimin yang lurus. Wa akhrajahu min tariqin akhara, dan dicatatkan pada jalan yang lain, pada hadis yang lain, annahu tukarriru muji'u rajulin ilaihi, annahu bahwasanya tukarriru mondar mandir muji'u rajulin, datang seorang laki-laki, ilaihi kepada Abu Darda, yaqulu adrik daraka, dia berkata selamatkanlah rumahmu, faqadih taraqat, karena sungguh rumahmu telah terbakar. Wa huwa yaqulu, dan dia mengatakan, yakni sahabat Abu Darda mengatakan, mahtaraqat, tidak mungkin rumahku terbakar. Li'anni, karena bahwasanya sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yusbihu hadhil kalimati, siapa yang tiap pagi membaca kalimat ini, lam yusibhu fi nafsihi, tidak akan mengenai musibah, fi nafsihi pada dirinya, wala ahlihi, dan tidak pula pada keluarganya, wa malihi, wala malihi, dan tidak pula pada hartanya, syai'un, sedikit pun, yakrahuhu, hal yang tidak disenangi. Waqad qultuha al-yauma, waqad qultuha, dan sungguh aku telah mengucapkan kalimat itu al-yauma, pada hari ini. Summa, kemudian qala, berkata orang yang datang kepada summa qala, kemudian berkata sahabat Abu Darda, inhadu bina, mari bangun bersamaku. Faqama, lalu kemudian bangunlah, waqamu, dan mereka berdiri, ma'ahu, bersama-sama. Fantahu, lalu sampailah mereka ila darihi, kepada rumahnya Abu Darda. Wa qadih taraqa, dan sungguh telah terbakar, ma haulaha, ma apa-apa, haulaha, yang ada di sekitar rumahnya Abu Darda, walam yusibha syai'un, dan tidak mengenai kepada rumahnya Abu Darda syai'un, sedikit pun. Bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, masih membahas tentang al-adhkarus sabah wal masa, zikir pagi dan zikir sore. Ada kalimat zikir yang kalau dibaca sangat-sangat berfaedah, ya. Kalimat zikir yang kalau dibaca sangat-sangat berfaedah, sampai-sampai di kitab ini dijelaskan bukti faidah dan manfaat dari zikir ini adalah apa yang terjadi kepada salah seorang sahabat Rasulullah, namanya sahabat Abu Darda, ya. Abu Darda, ya. Ya. Wakil gubernur Jawa Timur namanya Abu Darda, ya. Nah, jadi sahabat Abu Darda ini lagi sholat, ya, di masjid, ya, tentu di Masjid Nabawi, bareng dengan sahabat-sahabat yang lain. Kemudian ada orang yang datang nyusulin ke sahabat Abu Darda. Orang ini ya rumahnya dekat dengan rumah Abu Darda, ya, sebut saja wilayah RW berapa ini? RW 8, ya. Wilayah RW 8, ya. Terus karena sudah mulai apinya sudah mulai besar, orang ini lari, ya, lari ngabarin sama sahabat Abu Darda. Sahabat Abu Darda lagi sholat di masjid, ini orang mondar mandir nungguin sholat sampai zikir sampai rapi. Begitu sudah selesai, orang itu datang, wahai Abu Darda, celaka, rumahmu kebakar karena kampung kita kebakaran. Kampung kita kebakaran. Apa jawab Abu Darda?
nggak mungkin, ya. Nggak mungkin rumah saya terbakar, sekalipun di situ ada kebakaran, nggak mungkin. Allah tidak akan mengirimkan api untuk menyentuh rumah saya. Ya, orang itu nanya, lah emang kenapa kok bisa seperti itu? Karena aku telah mendengar pelajaran dari Rasulullah tentang kalimat zikir yang kalau dibaca itu bisa memberikan keselamatan kepada yang membacanya. Kalimat zikir yang Rasulullah mengajarkan, siapa yang membacanya diberikan keselamatan oleh Allah. Kalau dibaca pagi hari, ya, pergantian malam dan siang, maka kita akan selamat pagi itu sampai sore hari. Kalau dibaca sore hari, pergantian siang dan malam, maka orang itu akan selamat sampai masuk waktu pagi hari. Pingin Pak, ini senjata ini Pak, ya. Pingin punya senjata yang begini? Pada bengong doang. Pingin kan? Ya. Pingin, mau? Ibu-ibu mau Bu? Ini senjata ini, ya. Senjata buat kita, ya. Nah, kalimatnya ada di kitab Bapak tuh yang disimak. Coba kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim a'lamu anna allaha ala kulli syai'in qadir wa anna allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Panjang apa pendek? Panjang apa pendek? Panjangan mana ma Fatihah? Panjangan Fatihah ya. Kenapa Fatihah hafal? Ini belum hafal. Nah, baru lihat tulisannya, baru kita baca. Kalau dibaca berulang-ulang, dibaca sesering mungkin, nanti kita akan hafal. Ya. Itu Bang Adam lagi nulis, lagi disalin ke buku. Nanti kalau sudah disalin ke buku, kemudian sudah diterjemahkan, difotokopi, dibagi kepada jamaah supaya jadi bacaan pagi dan sore. Jadi orang itu kebingungan, ini sahabat Abi Darda ini main-main apa gimana ini? Akhirnya ya bahasa kita, udah saya mau nyelesain sholat ba'diyah dulu dah. Ya. Sudah selesai ba'diyah, ayo kita bangun jalan. Ya. Jalan tuh bareng-bareng. Jalan bareng-bareng ke kampungnya, ya, sahabat Abu Darda. Begitu sampai di tempat itu, semua bangunan sudah ludes, ya, dilalap oleh api, tapi bangunan rumahnya sahabat Abu Darda masih utuh, sedikit pun tidak tersentuh oleh api. Masya Allah. Nah, ini namanya kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan kemudian nanti Bapak pulang dari sini, Bapak baca 3 kali, yakin mantep, terus coba dah saya mau bakar rumah saya, kebakar enggak? Kebakar pasti.
Ya. Ya. Karena senjata ini berguna pada posisi-posisi yang genting. Ya. Tapi kalau pada posisi-posisi biasa, senjata ini tidak perlu kita pergunakan. Senjata ini akan berfungsi pada saat dibutuhkan. Kalau sedang tidak dibutuhkan, ya sudah. Kalau ibarat pulpen, yang penting kantongin aja di baju, yang penting dibaca aja. Nanti saatnya suruh tanda tangan di atas materai, nah, sudah bawa pulpen, nggak pakai minjem-minjem ke sana kemari. Itu faedahnya. Jadi hendaknya doa ini kita biasakan baca pagi ba'da subuh, sore ba'da asar, atau menjelang waktu maghrib. Supaya apa? Supaya kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini doa yang mengajarkan Rasulullah, yang mengamalkan sahabat. Terbukti rumah sahabat Abu Darda, di saat kampung itu terbakar, rumahnya utuh, tidak tersentuh oleh api. Nah, belakangan kita kadang-kadang sering melihat hal yang di luar nalar. Beberapa waktu yang lalu, ya, di daerah mana saya lupa, wilayah Jakarta, Jakarta Timur apa Jakarta mana, itu terjadi kebakaran. Ada rumah warteg, ya, yang ditinggal pulang kampung, ya. Itu rumah warteg ditinggal pulang kampung, kalau nggak salah tahun yang lalu, ya. Masih di kampung dia, sedang lebaran, ya. Ditelepon sama tetangganya yang di Jakarta, mbak, iki anak kebakaran kie tanggane wis pada ludes. Ya anggar wis ludes ya men keprimen maning. Mengko gampang dibangun maning kaya kue. Wong Tegal kan kaya kue ya. Ya. Lah udah selesai kebakaran itu, sudah padam apinya, orang terheran-heran. Ya. Ternyata bangunan wartegnya masih utuh, sedikit pun tidak tersentuh oleh api. Udah langsung hari itu dia naik Dedi Jaya balik ke Jakarta. Ya Dedi Jaya apa itu Dewi Sri ya. Balik ke Jakarta. Oh, diwawancarai para hartawan. Ya saya nggak tahu, saya mah pasrah aja sama Allah. Ya. Cuman saya ya biasa berzikir. Saya punya amalan cuman zikir, ya, sama seneng sedekah. Ya. Udah nggak ada amalan lain bagi saya. Ya. Nggak ada peliharaan burung tekukur kuk 5, nggak. Karena katanya kalau punya burung tekukur yang kuknya 5, tekukur kuk sampai 5 kali, itu katanya sakti gitu. Ya, kita nggak boleh percaya begitu-begitu. Jadi diantaranya mengapa Allah berikan keselamatan, karena yang punya, pemiliknya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih zikir yang dibaca adalah kalimat yang tadi kita telah baca. Kalimatnya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi ay syarri hawaha al mukhalifi lil huda. Ya Allah, aku mohon perlindungan dari buruknya nafsi jiwaku, yaitu keburukan nafsu yang
menyelisihi kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu ini kan maunya menyelisihi dari hidayah Allah. Aku mohon perlindungan kepadamu dari buruknya kita punya hawa nafsu. Sebab hawa nafsu itu innal ammarata innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Ya, kata Nabi Allah Yusuf, ya, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Itu di pas ada di juz, ya, di atas di surat Yusuf, ya. Aku tidak bisa melepaskan diri dari nafsuku, dan sesungguhnya nafsu itulah ammaratum bisu, senantiasa mengajak kepada hal-hal yang buruk, ya. Apalagi ada kesempatan, ya, dokter kandungan meriksa perempuan yang sedang hamil, mestinya kan yang diperiksa kan perutnya, iya. Kenapa tangannya gerayangan kemana-mana? Itu berarti syarri nafsi, ya, kejahatan hawa nafsu, ya. Polisi jaga orang yang ditahan, ya, tahanannya kebetulan perempuan masih muda cakep, ya. Malam-malam jaga sendirian, ya, nggak ada temennya, ya. Akhirnya apa? Dia masuk ke ruang tahanan, diperkosa itu perempuan. Nah, itu berarti syarru nafsi, syarri nafsi, kejahatan hawa nafsu, ya. Orang tugasnya ngajar, menyampaikan ilmu kepada muridnya, bukannya menyampaikan ilmu, bukan mengajarkan ilmu yang benar, malah justru diajarin kuda-kudaan. Nah, itu namanya syarru nafsin, ya, ya, namanya kejahatan hawa nafsu. Kita minta perlindungan kepada Allah. Yang begini siapa aja bisa melakukan. Tukang cilok, dagang cilok, masuk gang-gang gitu, ya. Yang beli kan anak-anak kecil tuh, perempuan-perempuan yang umur 7 tahun, ya, 6 tahun tuh. Tuh ada yang digerayangin. Kebetulan kelihatan sama CCTV, tangkep udah, ya, nggak jadi jualan cilok udah. Nah, ini contoh. Itu namanya syarru nafsin, kejahatan hawa nafsu. Lalu wa min syarri kulli dabbatin, aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari kejahatan kullu dabbah tatubbu 'alal ardi, mereka yang hidup di bumi. Wa yadkhulu fi hadza jami'u bani adam wal hayawan, masuk pada kategori dabbah, kategori binatang atau makhluk yang ada di bumi adalah termasuk kejahatan manusia, juga kejahatan dari keburukan dari binatang. Li'annahum yatubuna 'alal ardi, karena mereka hidup di atas bumi. Jadi misalnya pulang kerja jam 2, jam 3 malam, ya, sendirian di lampu merah, tahu-tahu dicegat orang, ya, ngerampok, ya, nipu atau dan sebagainya, itu masuk pada kategori dabbah, ya. Aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari kejahatan orang-orang yang ingin melakukan perbuatan jahat kepada diriku. Aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari kejahatan, dari keburukan binatang yang akan mencelakaiku, ya. Ya, mungkin lagi jalan ada kalajengking, lagi jalan ada guguk, ya, ada anjing galak itu, ya, dia sudah mau menerkam kita. Kalau kita sudah punya senjata, maka akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau binatang-binatang buas yang lain. Anta akhidhum binasiyatiha, engkau yang memegang embun-embunan mereka, ya.
engkau yang memegang embun-embunan dari makhluk-makhluk yang ingin melakukan kejahatan kepadaku. Ai anta malikuha wal qadiru 'alaiha wa anta taqarruha, ya. Engkau yang menguasai mereka, engkau yang menakdirkan padanya, engkau yang menyampaikan atau menghentikan dari apa yang akan mereka lakukan. Li'anna man akhadta binasiyatiha faqad qahartahu, ya. Dan orang yang engkau telah kendalikan umbun-umbunannya, maka engkau berarti telah mengendalikan dia untuk tidak melakukan kejahatan pada kita. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna rabbi ala siratim mustaqim, sesungguhnya Tuhanku, ya, senantiasa membimbing pada jalan yang lurus. Maknahu inna dina rabbi huwa siratil mustaqim, bahwa agama Tuhanku adalah jalan yang lurus. Di keterangan yang lain, orangnya mondar-mandir nungguin sahabat Abu Darda. Tapi karena sahabat Abu Darda yakin terhadap bacaannya, ya, yaitu dia mengatakan li'anni sami'tu Rasulullah SAW yaqulu man qala hina yusbihu hadhil kalimat, siapa yang pagi hari baca kalimat ini, yaitu Allahumma anta rabbi sampai selesai, lam yusibhu fi nafsihi wala ahlihi wala malihi syai'un, tidak akan mengenai musibah baik pada dirinya, pada keluarganya maupun pada hartanya, sedikit pun tidak akan terkena musibah seperti itu. Yakrahuhu. Nah, lalu kemudian wa fi riwayatin ukhra, di keterangan ini dan dalam riwayat yang lain, lahu, masih menurut Imam Ibnu Sunni, man qalaha summa mata dakhalal jannah wa huwa anna rajulan syaka, ya, sampai situ. Man qalaha summa mata dakhalal jannata. Jadi zikir ini, faidah yang pertama tadi membuat keselamatan, ya, keselamatan. Allah akan berikan keselamatan lewat bacaan zikir ini. Faidah yang kedua di keterangan ini, siapa yang baca ini kemudian dia meninggal dunia, maka dipastikan dia masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi hari dia baca, Allah berikan perlindungan dirinya, keluarganya, harta bendanya, ya. Kalau dia meninggal siang itu, dia meninggal dunia dalam husnul khotimah, masuk surga. Sore hari dia baca, ya, maka malam harinya diberikan perlindungan oleh Allah. Kalaupun dia meninggal dunia, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini ilmu mahal apa murah? Ilmu seperti ini mahal apa murah? Mahal. Kenapa? Karena ini menjaga keselamatan kita dan keluarga, menjaga keselamatan kita punya harta. Ini ilmu, kalau kita baca, kita meninggal dunia, menyelamatkan kita dari siksa neraka, akan sampai ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mahal apa murah? Mahal. Didapatinya mahal apa murah? Murah, ya. Dapatnya murah. Harga ini bacaan amalan amat sangat mahal. Kira-kira ilmu yang begini di pasar dijual nggak? Di pasar diajarin nggak? Agak. Di mana diajarinya? Di majelis taklim. Maka berbahagialah orang-orang yang gemar duduk di majelis taklim. Sampai di sini ada yang mau menambahkan? Dipersilakan. Paham semua sudah?
Alhamdulillah. Baik. Wa huwa anna rajulan syaka. Wa huwa, dan dia, yakni Imam Ibnu Sunni, meriwayatkan anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki, syaka, mengeluh, ila Rasulillahi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu yusibuhu al-afat, bahwasanya orang itu sedang dikenai musibah, ya. Dia sedang mendapatkan cobaan. Faqala, kemudian bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW bersabda, qul idza asbahta bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Ya. Ucapkanlah olehmu ketika datang waktu pagi kalimat bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli, dengan menyebut nama Allah, ala nafsi, ya, untuk melindungi diriku, wa mali, dan melindungi hartaku, wa ahli, dan melindungi keluargaku, fa innahu la yadhhabu laka syai'un, fa innahu, maka sesungguhnya, ya, kata Rasulullah, maka sesungguhnya kalimat ini, la yadhhabu, tidak akan hilang, laka, daripadamu, syai'un, sedikit pun, atau bala, ya, ya. Fa innahu la yadhhabu laka syai'un, maka sesungguhnya tidak akan mendatangkan ujian sedikit pun kepadamu. Faqala hunnar rajulu, kemudian orang itu mengucapkan kalimat ini, fadhahaba anhul afati, maka hilanglah daripadanya segala macam bala dan musibah. Bapak, Ibu, dan saudara, ini kalimatnya lebih pendek, yaitu bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli, ya. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli, dengan menyebut nama Allah, aku mohon perlindungan untuk diriku, untuk keluargaku, dan untuk hartaku. Kalau itu dibaca, maka akan hilang kesulitan dalam hidup, akan hilang kegalauan dalam hidup, ya. Kalimatnya sangat pendek, ya, yaitu bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Qala al-Manawi, berkata Imam al-Manawi, hadza min at-tibbir ruhaniyah al-masyrutu nafa'ahu bil ikhlasi wa husnil i'tiqadi. Kata Imam Manawi, ini kalimat yaitu obat roh, obat jiwa, pengobat jiwa. Kalimatnya pendek, bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Jadi kalau Bapak Ibu sedang risau, ya, sedang risau, sedang gundah, sedang galau, ya, apalagi dah tu, ya, risau, gundah, galau, bingung, ya, ya, apalagi gelisah, ya, lagi linglung. Ya Allah, ya, nasi uduk ini hari enak tuh dimakan, ya, tapi duitnya kagak ada yang buat beli. Galau, udah, ya, ya, ya. Nah, kalau sedang galau, baca saja bismillahi ala nafsi, ala ahli, wa mali. Kalau mau dipisah-pisah, bismillahi ala nafsi, bismillahi ala mali, bismillahi ala ahli, bismillahi ala nafsi, bismillahi ala ahli, bismillahi ala mali. Kalau mau disambung, bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Kata Imam Manawi, ini adalah tibbur ruh, ya, obat jiwa, ya. Orang yang sedang
kena penyakit jiwa, yaitu stres, ya, galau, ya, gundah, risau, itu suruh baca ini. Bismillahi ala nafsi, bismillahi ala mali, bismillahi ala ahli. Ulang lagi, bismillahi ala nafsi, bismillahi ala mali, bismillahi ala nafsi, bismillahi ala mali, bismillahi ala ahli, ya, gitu. Kalau disambung, bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli, bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli, bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Hafal nggak kira-kira? Hafal. Ntar pulang diapalin, kesandung lupa. Ya. Ya, lagi galau baca aja ini. Tapi syaratnya kata Imam Manawi, al-masyrut naf'ahu bil ikhlas wa husnil i'tiqad. Syaratnya ini manfaat, yaitu bacanya ikhlas sama keyakinan yang kuat, ya, husnul i'tiqad, ya. I'tiqadnya yang benar, ya, keyakinannya yang benar, ya. Nah, kemudian orang yang diajari itu dia baca, akhirnya yadhabu anhul afat, hilang, ya, galau, risau dari dirinya. Nah, maka menandakan bahwa hidup ini kita butuh sandaran. Sandaran kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa itu level tinggi bagi seorang hamba di hadapan Allah. Doa itu kelas tinggi, tingkat tinggi bagi kedudukan seorang hamba di sisi Allah. Sebab ketika orang berdoa, ketika orang berzikir atau mengucapkan kalimat-kalimat tasbih dan yang lainnya, itu satu bukti pengakuan bahwa dirinya seorang hamba dan Allah adalah yang dihamba. Jadi kalau kita berdoa, kita minta kepada Allah, itu bukti pengakuan bahwa kita sebagai hamba Allah. Bentuk tawaduknya, bentuk tadarruknya, bentuk khusyuknya hamba kepada Allah adalah ketika ngangkat tangan berdoa dengan kalimat Allahumma, baik Allahumma inni as'aluka atau Allahumma inni a'udzubika. Maka orang yang tidak mau berdoa menunjukkan bukti bahwa orang itu ada kesombongan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sudah diperintah oleh Allah. Allah memerintahkan kepada kita, ud'uni astajib lakum. Pada mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, nanti aku yang akan mengijabah, aku yang akan memberikan apa yang menjadi harapan bagi kalian. Maka setiap langkah kita, ikhtiar kita, hasil akhir yang kita dapati ketika kita ikhtiar itu diawali dengan doa, berarti ada faktor X sebagai penentunya. Faktor X sebagai penentu. Siapa sang penentu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah tinggalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan amaliyah kita yang akan bermanfaat untuk hari-hari kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.